Perjalanan kali ini kami mulai dari kota Yogyakarta, meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju dataran tinggi Dieng. Tujuannya cuma satu, mengeksplor keindahan Dieng, sekaligus berburu fenomena yang selalu bikin penasaran. Embun es Dieng. Semakin jauh meninggalkan Jogja, suasana mulai berubah. Jalanan perlahan menanjak, udara semakin dingin, dan pemandangan gunung mulai menemani perjalanan. Buat kami, perjalanan menuju Dieng bukan sekedar soal sampai tujuan. Justru di sepanjang jalan inilah cerita dimulai. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. Where the same old small church spot. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang jam 11 ya, kita menuju ke Dieng. Masih perjalanan 3 jam setengah. Kemungkinan sampai di Dieng tuh jam 2. Jadi kita ke Dieng pun ya cuma sekedar lewat aja ya, nggak hampir. Karena kita harus ke Tegal. Kondisi Jogja hari ini hari Sabtu ya, cukup ramai dan wisatawan pun mulai berdatangan. Suhu saat ini 32 derajat karena memang siangnya panas, malam itu dingin ya. Ini pertigaan di depan, di pertigaan Jai Mojok. Kita ambil kanan. Gimana perjalanan kita menuju Dieng via Magelang, via Temanggung? Kita teruskan. Let's go. Teman-teman, kita saat ini berada di Jalan Magelang. Nah, ini di depan merupakan batas kota antara kota Jogja dengan Kabupaten Yogyakarta. Kalau nggak salah ini masuk ke Kabupaten Sleman. Kalau nggak salah ya, Sleman. Oke, kita udah masuk kabupaten di Jalan Magelang. Paling sekitar 10 menit lah. Jalan 10 menit udah masuk kabupaten, batas kota. Itu gimana perjalanan kita kali ini? Yuk, nanti kita bakal infoin nih kondisi jalannya seperti apa. Ya, masuk ke Sleman kita nih, daerah Sleman. Oke, teman-teman, kita udah sampai Jombor. Jadi di depan nih ada terminal Jombor, jadi terminal keduanya Jogja setelah Giwangan. Nah, jadi bisa jadi salah satu alternatif nih ya buat teman-teman yang mau ke Jogja, yang ke arah Sleman ataupun Magelang, bisa turun di terminal ini nih, terminal Jombor. Nah, ini sebelah kiri nih terminalnya. Oke teman-teman, kita sampai di perbatasan kota antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Berarti kita udah masuk ke daerah Magelang. Posisinya di Kecamatan Salam. Jadi nanti di depan tuh kalau mau ke Borobudur, terus ke mana lagi ya? Wisata-wisata kayak ke Nepal Van Java, terus ke Negeri Sayur Sukomakmur, nanti di depannya belok kiri. Cuaca hari ini sangat-sangat cerah meriah.
Jadi ya udah, mau di mana lagi, kita nikmatin aja perjalanan kita menuju Dieng. Sumber waras nih, habis lawas nih. Insya Allah, sumber waras. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Pasar Muntilan. Dan di sebelah kanan tuh ada terminal Dr. Andes Prayitno, Muntilan. Nah, kondisi mungkin kalau hari biasa kayaknya ramai dan sangat-sangat padat di sini nih. Ini karena berhubung weekend, jadi agak sedikit sepi. Oke, kita teruskan perjalanan kita. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai lampu merah. Lampu merah ke arah Borobudur, ke kiri ya. Ke kiri ke arah Borobudur. Bisa sih sebenarnya lewat kiri juga, cuman lebih lama sih. Lebih lama sekitar 10 menitan lah. Oke, hijau. Totalitas ya, insya Allah. Keren sih. Hal Bapang. Iya. Ya, apa sih namanya ya, niat. Seni, benar-benar seni. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ya teman-teman, kita sampai Magelang Kota. Saat ini jam 12 pas. Berarti kita 1 jam jalan ya. 1 jam perjalanan kita udah sampai di Magelang Kota. Semarang, Secang, Ambarawa, Temanggung. Ini treknya beda sih, nggak kayak yang tahun lalu ya. Kita pernah dari Jogja ke Dieng tuh nggak lewat sini nih. Treknya beda ini. Ini lewat jalur nasional. Teman-teman, jadi tadi dari Jalan Raya Magelang Semarang, terus kita belok kiri ya. Belok kiri tuh ada ini sih, ada notif kalau misalkan memang ada perbaikan jalan. Nah, ternyata di sini ada perbaikan jalan di pengaspalan nih. Ini di aspal, jadi jalannya gantian. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, sampai mana nih jalan di aspal. Let's go. Masuk kanan. Oh jauh, panjang ya. Jakarta Temanggung, ambil kiri. Kita ada di jalan Ranggan, Kelopok Ranggan. Nah ini di depan sebelah kiri Merapi nih teman-teman, tapi nggak kelihatan ya, kabut. Aduh, dapat nggak tuh? Ini kalau clean nggak ada kabut, wih, gagal banget pasti. Nah, jadi ini balik ke jalan nasional lagi ya. Jadi itu jalan motong sebenarnya tadi tuh. Oke teman-teman, kita udah sampai masuk Temanggung, kota Temanggung lebih tepatnya nih. Jalan Jenderal Sudirman, Temanggung. Itu di sebelah kiri itu Merapi, masya Allah. Aduh,
Nah, ini di pertokoan daerah Temanggung. Ini teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke teman-teman, di depan kita nih alun-alun Temanggung ya. Nah nih, sambil kiri muterin alun-alun Temanggung bersenyum. Jadi dari alun-alun Temanggung ini sampai ke Tambi, Dieng, itu sekitar 1 jam 45 menit atau 1 jam setengah lah. Di sini suhu turun jadi 30 derajat. Yang tadinya 33. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk, teman-teman. Ya, teman-teman, kita udah sampai di mana nih? Di Rejo, Pasar Adiwenangun. Ini di depan kita ambil ke kiri, ke arah Wonosobo dia. Suhu udah 27 di sini, udah sejuk, sejuk banget. Bahkan bisa dibilang dingin ya di jam 1. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, teman-teman. Ini jalur tanjak ke panjang nih. Ini lumayan panjang nih tanjakannya nih. Oh, itu di depan Merbabu ya, tapi ketutup. Suhu sekarang di 27. Satu. Subajab Village Garden. Kondisi dia via Temanggung ya teman-teman. Jadi nanti apa namanya tembusnya tuh di Kebun Teh Tambi. Suhu sekarang 21 derajat teman-teman, jam 2 siang. Memang jalanannya kalau motor nggak sehat sih ekstrim sih, bisa dibilang ekstrim ya.
Cuaca di sini mendung. So, nanti kita lanjut lagi ya. So, teman-teman, kita masuk ke perkebunan teh Tambi, Kabupaten Wonosobo. Nah, kemarin tuh ada kebun teh, tempat kebun teh yang viral tuh, apa tuh namanya tuh? The apa gitu? Ini kayaknya nih. Oh iya, ini nih. Iya, benar ini nih. Apa namanya nih? Nah, ini yang viral nih. Desi Cato. Hmm. Teman-teman, jadi rencananya kita ke Dieng ini hanya lewat aja, tapi setelah dipikir-pikir sayang, dan akhirnya kita memutuskan untuk cari penginapan di sekitaran sini nih. Ya, mudah-mudahan aja masih dapat ya, karena mengingat ini weekend, jadi yang pasti penginapan tuh rata-rata full. Apalagi ini akhir dari liburan sekolah. Gimana perjalanan kita dan akankah kita dapat penginapan? Nah, kita cari penginapannya di sini dulu deh sambil minggir. Nanti kalau udah dapat baru kita lanjut lagi. Masya Allah. Ini. Suhu sekarang di 22 derajat. Jam setengah 3, teman-teman. Oke, kita dapat penginapan tadi di dapat Candi Arjuna ya. Udah jauh dari selesai. Nah, ini beratnya kayak gini nih. Harus ekstra rem, ekstra gas. Masya Allah. 21 derajat, teman-teman, sekarang. Makin dingin, makin dingin. Nah, jadi ini berapa kali jadi kita ya? 3 ya? Ayam. Ini berapa kali ke Dieng? Ya, 3 kali ke Dieng dengan tempat yang berbeda-beda ya. Kemarin kita terakhir tuh di Uptown Hills. Kita insya Allah nanti mau explore deh. Dan mudah-mudahan besok pagi dapat pas. Dan pas ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ya, teman-teman, view-nya lagi di bawah cerah ya. Nah, kita udah ngelewatin kebun teh tadi. Nanti di depan pertigaan kita ambil kanan ya. Naik ke arah Planteu. Ini ongklok. Masya Allah. Sumbing. Semboro Sumbing ya. Dia tuh. Oke, yuk kita lanjut lagi. Gimana suhu 21 derajat di sekarang jam setengah 3. Mobdes merah putih. So, Masya Allah. Oke, teman-teman. Depan pertigaan kita ambil kanan nih. Tapi memang keadaan Bromo hari ini tuh, Bromo. Keadaan dia hari ini tuh lama ya. Ya karena Sabtu sih. Sabtu minggu terakhir
liburan ya, musim liburan tahun ini. Ini kita ambil kanan. Nah, kita oke. Kalau ke kiri itu ke Wonosobo. Ya teman-teman, ini depan tuh pom bensin terindah. Pom bensin terindah di sini ya, karena memang view-nya, masya Allah. Kayak depan tuh Simbero, tapi memang hari ini dia yang berkabut. Jam 2:30. Mau siapa? Iya. IDP. IDP juga. Oh, enggak mau. Wah, kabut teman-teman. Nih kalau pagi nih, wih, masya Allah indah banget nih di sini nih. Pintu langit, gardu pandang. Lagi kabut tuh ya. 20 derajat, berkurang 1, turun 1. Nah, kalau untuk Jeep di Dieng, itu bukan Jeep-Jeep ini ya, hardtop kayak gitu ya, dia pakainya TAF, jenis TAF. Kamu nggak videoin ya? Nah, udah penuh ini. Masih juga kabut. Ya, lanjut lagi ya. Jadi si Jeep yang di sini kenapa tough dan kenapa beda sama yang di Bromo ya? Kalau di Bromo itu kan rata-rata hardtop. Eh, ya mungkin dari sisi apa namanya kondisi di sininya mungkin ya. Terus untuk harganya sendiri belum pernah ada info sih. Mungkin kalau di Dieng, di Bromo, itu kemarin kita Jeep berapa yang di Bromo yang? Jeep di Bromo tuh kita berapa kemarin? Hah? Apa? Jeep. Oh iya. Nah, Jeep di Bromo tuh 750 kita dari Wonokitri. Iya, jadi tapi setiap dari beda-beda dari setiap tempat. Ini kita naiknya langsung dari sana. Ya, setiap titik penjemputan beda-beda ya teman-teman. Jadi gampang sih kalau sekarang ya banyak sosmed ya. Jadi pasti ada info-info mengenai apa namanya? Mengenai tempat boxing, cara boxingnya. Wah, nggak naik nih elop di depan nih. Ya. Nah, ini banyak tempat-tempat spot-spot buat foto di sini. Karena kita bakal nanjak lagi nih. Kita cari awalan dulu deh. Yuk, bismillah.
Nah, ini Masya Allah nih kalau pagi indah banget sini nih. Melihat Sindoro. Oh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini di depan ke kiri tuh ke Telaga Menje. Kita mau menang sana sih. Nah, ini ke kiri tuh ke Menjer. Nanti lah next kita explore Telaga Menjer seperti apa di sana. Jadi sekarang banyak penginapan atau homestay baru ya teman-teman di sini. Tahun lalu kita kesini tuh belum ada beberapa homestay yang memang baru banget. Yang pasti sih harganya lumayan ya karena memang dari fasilitasnya, dari bangunannya udah dibilang cukup eksklusif. Suhu saat ini masih 21 derajat. Tapi memang dingin banget sih. Tanyakannya ada apakah ini macet? Oh, udah nggak kuat nih. Alah, nggak kuat nanjam. Atau trouble kayaknya nih turun. Mau tanyakan lagi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Oke, teman-teman kita sampai di landmark kawasan Dempet PU. Nah, di sini salah satu tempat favorit yang dijadikan spot foto ya. Tapi harus hati-hati. Ada kan itu ntar apa? Kemarin lupa kan kita nggak nyampe di sono. Gunung Batok. Iya lupa. Ya, ya. 17 derajat guys. Udah dingin banget. Udah hampir-hampir udah apa ya? Kebas. Karena emang sarung tangannya tipis ini, sarung tangan biasa. Jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 udah 17 derajat. Masya Allah. Tadi di Tambi itu ketinggiannya 1.300 ya. Cuma nggak tahu di sini nih. Nanti kita cek deh.
Kayaknya kita ke kanan ya. Kalau ke kiri tuh ke Sikunir bisa. Terus apa? Titik nol Dieng. Sambil kanan. Yoi. Iya ntar jajan kita jajan dulu katanya. Duren, Masya Allah. Oh, boleh tahu sholat bisa. Hah? Tuh. Iya. Nanti ada. Ngokok. Itu belum pada makan ya? Aku udah Belum. Belum. ada baju kelas makan tak? Usah ada untuk jangan sok. Ini banyak banget nih. Masya Allah lagi rame sih. Ya di sini untuk di sini sih banyak homestay ya, banyak homestay. Mungkin bisa dikatakan jadi apa pusat ya, pusat kotanya tuh di sini. Jadi ATM, Indomaret, terus apa ya sebutan penginapan juga banyak di sini. 300 meter lagi kita sampai penginapan kita. Tadi secara usul ya, penginapannya seperti apa? Dapat di harga berapa ya? Penginapan kita ya? 275.000 ya. Kabin Cassandra Syariah. Tuh di atas tuh udah mau dibangun lagi tuh, teman-teman tuh. Wah, 17 derajat tuh. Yang di depannya 100 meter lagi kita ke kiri. Dan macet ternyata. Banyak parkir di pinggir jalan. Betul, ya. Oke. 60 meter. Ini kiri nih yang. Ini ke depan sofa kan? Emang ini? Bukan. Oke teman-teman, sore teman-teman, kita tadi dapat penginapan ya, lumayan sih dengan harga 275.000. Sekarang kita mau makan dulu. Nah ini di warung dapur Bude Butik Dieng. Dan ini konsepnya prasmanan. Ini Mbak Dian mau makan apa tau? Ambil sendiri sih. Lauk-lauknya. Dadar nggak ada yang dadar. Susah nyari yang ada. Krecek tuh. Ikan itu ikan. Ada tahu. Nah, seperti itulah. Tempatnya enak, bagusnya juga. Rekomen lah, bisa jadi rekomen main di sini. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Kita makan dulu. Kita makan dulu ya. Rekomen sih, rasanya juga enak. Prasmanan lagi. Yuk kita makan dulu ya. Selamat makan. Oke teman-teman, setelah tadi makan prasmanan itu, jadi makan sama tadi kopi satu renceng itu habis 78.000. Nah sekarang kita mau lanjut ke Bukit Skuter. Jadi dari tempat makan kita tuh nggak jauh ya, nah treknya masuk
eh, pemukiman seperti ini teman-teman. Jadi jalurnya tuh ada tiga jalur, tapi tujuannya satu sama. Jadi mungkin di sini karena kalau misalkan lagi rame bisa lewat jalur yang satunya lagi. Gimana perjalanan menuju Bukit Skuter? Kelihatannya sih ekstrim tanyakannya ya. Yuk kita lanjut lagi. Tiketnya 10.000 satu orang, pakai motor tambah 5.000. Totalnya 25.000. 25.000. Oke. Jadi ada kantornya gue nenek belum luret. Bukit Skuter. Kita trekking lagi. Wih, ada matahari yang sunrise nih, keren. Ya kita trekking dulu, nanti biar sampai atas kita update lagi. Let's go. Mau dari skuter mau lanjut ke titik nol, cari yang khas ini. Dia itu punya kentang enak, dia penghasil kentang bagus ya, terbaik lah, bagus lah, baik-baik. Aduh, gimana sih maksudnya, ya enak lah gitu. Kayaknya di sekitaran sini ada. Waktu itu kita beli di kawah apa, kawah Sikidang. Iya, terus enak. Kita mau cari di sini nih, di titik nol nih. Rame banget ini weekend, rame, semua rame. Terus kayak homestay atau villa, hotel, penginapan, semua nyaris full. Ini kayaknya nih ada penyewaan sewa jaket. Di sini suhunya 15, terus kata yang jagain homestay tadi bilang kalau kita di sini tuh sampai -6. Jadi besok pagi kita mau tahu es di sini gimana, katanya masih ada gitu. Nah, ini dia nih titik nolnya, 0 km. Apa sih? Ya itu dia. Ya kita cari kentang yuk. Ih, rame banget. Ini apa sebutannya, Mas? Gimana? Itu namanya kentang ulir. Kentang? Ulir. Oh, kentang ulir. 10 ribuan ya? Ya 10 ribuan, ada yang isi satu, ada yang isi dua. 10 ribuan. Ini 10 ribuan, ini 10 ribu. Pokoknya harganya cuma 10 ribu, murah. Ini leci 20 ribu, strawberry. Strawberry berapa, Mas? Berapa? 20? 20. Terus ini kentang-kentang. Pokoknya kalau di Dieng tuh penghasil kentang enak. Jajanannya juga murah, cuma 10 ribu. Terus ada jagung bakar, ada macem-macem, ada wedang ronde. Ini rame banget. Ini di titik 0. Nah, dia dong. Terus di sini dia jajannya. Wedang rondenya juga cuma 10 ribu, komplit. Yuks. Pagi teman-teman,
Saat ini jam setengah 6 ya di Dieng. Nah ini kita mau lihat upas nih. Datang nggak teman-teman? Jadi ini yang putih nih, ini upas nih. Nanti kita terangin nih, coba ya. Nah, sini. Ya Allah. Berarti minus ya. Ini semua nih yang putih tuh. Oke. Dan ini teman-teman yang putih-putih nih upas nih. Keren ya, insya Allah. Mas, betul-betul jadi jadi ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Yang putih nih semua. Morning dari Dieng. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Juni. 12. Di suhu 13, 12 sampai 13. Aduh. Dingin banget, guys. Ininya berais. Nih ice nih. Tuh. Terus kemarin info dari mas-masnya sempat -6. Tuh. Ini es semua. Tuh. Dingin banget, dia tahu. Ramai banget teman-teman di yang pagi ini, sangat ramai karena minggu terakhir kali ya liburan ya. Saat ini jam 7 pagi dan matahari udah keluar situ, udah terang.
Mikola bungkus dulu ini. Aja digoreng ini. Oh ini apa? Ini nasi putih biasa. Ada lauk. Nasi digoreng ini. Nasi liwet, jangan asin gurih. Oh boleh. Oh boleh. Boleh boleh. Lauk gorengan ya. Bungkus berapa? 2. Sarapan pagi ini. Iya Pak. Ya, pagi ini sangat ramai teman-teman. Kita mau cobain apa yang nasi apa yang? Nasi apa? Kayak nasi gurih gitu. Oh daging sama tempe doang tadi di sana. Di sini murah banget. Goceng dapat 4. Ini ada daging. Tadi goceng 4. Terus mendoannya goceng 4. 5.000. Iya 5.000. Oh, Maafin ya kalau tantrum kameranya, karena emang dingin banget sini. ya udah. Udah. Ada sebenarnya di penginapan aja. Oke, teman-teman, penginapan kita nih Cassandra. Di depan nih kantor desa Dieng, Kulon, pas banget nih. Nah ini ada pelangnya nih, Cassandra, Homestay Cassandra. Terus kita masuk ke gang sini nih. Masuk. Nah itu ada elok depan tuh, nanti kita ambil kiri. Enak sih, rekomen lah. Di harga 275.000 kita dapat homestay yang proper lah. Air panas. Nanti kita spill dalamnya ya. Nah tadi kita cari embun es tuh cuman di parkiran sini atau nggak jauh ya kan. Sini udah banyak foto, masih ramai tuh yang cari upers. Ini banyak penginapan juga di sini. Nanti kita masuk nih. Nih. Itu motor kita parkir di sana. Homestay Cassandra Syariah. Nah nih, homestaynya yang coklat ini nih teman-teman. Nah, nih. Depannya seperti ini. Jadi ada beberapa kamar di atas. Ada balkon juga, ya kan? Ya kita masuk yuk. Gimana? Ini ruang tunggu. Udah ada kopi nih. Kopi, gula udah ada disiapin. Ini kamar. Ini atas. Ini kalau mau bikin kopi di sini disiapin. Udah ada. Kamar mandi. Kamar seperti apa? Nah, seperti itu kan. Ya, lumayan lah. Berantakan ya karena ya. Kamar mandi dengan air panas. Ya rekomen lah di harga 275.000. Nanti untuk link penginapannya kita kasih di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Kita Nasi menggono. Menggono apa Menggono Megono. Nih nasi megono mungkin kayak nasi liwet atau nasi gurih ya. Kayak gini guys. Goceng. 5.000. Iya 5.000 ya Ya Allah. udah tumpah tuh. Tumpah. Tumpah. Dibereskan. Ini apa nih? Ini tadi sebelumnya udah beli gorengan tuh udah digigit. Berapa? 5.000 dapat 4. Nih ada odading juga di sini. Terus ini tambahan beli tahu di warungnya Megono. Nasi Megono. Madang guys, nggak ada. Coba berapa gimana rasanya? Bismillah. Enak. Lebih enak aja kalau misalkan pakai sambal sih. Cabe tadi. Boleh pakai cabai. Mantap. Rekomen nggak? Nah kawan, goceng. Nggak tahu ini daun apa. Enak aja.
Oke teman-teman, selamat pagi. Jam 8.15 menit. Kita arah menuju Jakarta. Dari homestay masih sekitar 10 jam melalui Kerakalan. Ini kondisi dia pagi ini cerah banget. Suhu sekarang di 16 derajat. Ya, banyak teman-teman riders juga nih pada touring. Dan ini di depan landmark Dieng. Nah, sebelah kiri ramai sekali. Hah? Oh, si bensin seharusnya nih, tapi penuh banget sini. Oke, kita lanjut lagi yuk. Terbecer aja lah seliter buat backup doang. Masih ada 3 sih. Kayak cari cat tuh yang. Ini Mbak Dian ada titipan lagi biasa. Banyak titipan. Ntar kita sambung lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita tadi beli pesanan ya, biasalah. Nah ini di depan kita ambil kanan ya. Telaga Suwiwit, Telaga Dringo, Sumur Jalan Tunduk kita ambil ke kanan ke jalan ke Pakisan. Kita ambil kanan. Kiri itu via Batur. Kita ambil ke kanan turun. Nah, view seperti ini teman-teman, masya Allah. Dia memang nggak ada habisnya sih, masya Allah. Keindahan dia yang tuh. Masya Allah. Nanti suruh lihat di vlog aja ya. Suhu naik 1 jadi 17 derajat. Makanya nggak bosen-bosen tuh main ke Dieng tuh ya, kayak gini teman-teman nih pemandangannya, masya Allah. Nah, ini sebelah kanan tuh apa ya, dari belerang sini. Masya Allah, indah banget. Nah ini nanti di depan kita ambil kanan ya. Depan kita ambil kanan.
Nah, ini. Oke, kita ambil kanan. Sileri, Kawah Sileri. Kita lewat Krakalan ya, Tol Kayangan. Jadi ini dengan apa namanya, dengan trek baru kemarin kita via Kembang Langit, sekarang via Krakalan. Sebenarnya sih kalau dari selisih waktu nggak terlalu jauh ya antara Kembang Langit dan Krakalan. Selisihnya cuma 2 menit. Cuma kita mau apa namanya, mau lewat jalur yang berbeda. Ini banyak para riders juga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah seperti ini teman-teman, lanjut lagi ya. Apa jalanannya tuh seperti itu. Kita jalan santai aja ya, kalau sampai Batang mau nikmatin keindahan ini. Masya Allah. Indah banget. Berkabut sih. Entah kabut, entah kawah, entah asap dari belerang. Nah itu jalurnya tuh ke kanan. Nanti kita bakal lewat tol Kayangan. Seperti apa ya? Ini jalur yang memang kita belum pernah lalui sih. Nanti kita cari tahu bareng-bareng gimana jalurnya. Oke, let's go. Kita nggak akan sering-sering ya record view dari trek ini, karena emang keren sih. Tapi memang kondisi jalannya kurang bagus ya teman-teman, jadi banyak yang bolong nih. Nah, ini depan udah masuk cor-coran sih. Nah, banyak juga nih. Ya, itu jalannya di atas sana tuh. Kita mau apa namanya, naik perbukitan. Ini makanya salah satu alasan kenapa kalau ke Dieng tuh nggak pernah nggak pernah bosen ya, karena ini sebelah kiri apa ya? Apa yang? Uh. Nah, dan di sini pun banyak tempat penginapan yang memang baru dibangun tuh teman-teman. Banyu Mili sebelah kiri nih, resto Banyu Mili.
Ada air hangat juga nih, pemandian air hangat di bawah dia. Kita meskipun ke Dieng beberapa kali dapat fasilitas air hangat, tapi tetap aja kita nggak pernah pakai, nggak udah mandi, karena dingin banget, sumpah. Oh, masya Allah. Ih, ih, masya Allah, keren banget sebelah kiri ya Allah. Ih, teman-teman tuh sebelah kanan tuh. Ini jalan Bawang Batur. Tracknya yang seperti ini teman-teman. Sikut, sikut, sikut. Woo! Ya, kita di atas lagi teman-teman. Masya Allah. Itu sebelah kiri indah banget. Itu hati-hati banget tuh, harus hati-hati teman-teman ya. Emang karena nggak ada pembatas jalannya nih. Tuh, aduh ngilu copot. Bentar, bentar, bentar. Cari tempat yang enak. Ini tol Kayangan teman-teman. Masya Allah. Uh, indah banget ya Allah. Banyak-banyak bersyukur ya Allah. Alhamdulillah. Uh, keren banget sih ini. Nah, agak sedikit berkabut teman-teman ya. Tapi masih alhamdulillah sih masih kelihatan. Nanti kita kasih trik sistinya ya. Tapi maafin kalau misalkan emang kita kelihatan. Oke, bismillah. Kita lanjut lagi yuk. Iya, Masya Allah keren banget sih. Tol Kayangan. Rest area. Nah, tuh di depan tuh teman-teman tuh. Jalannya. Uh. Nih, kita kalau kemarin di Bromo via pos Jemplang, nah ini nggak jauh beda nih tuh teman-teman, kanan kanan kiri tuh udah jurang tuh. Wah, hati-hati, ekstra hati-hati sih kalau sini ya. Bagi kalau malam. Biasanya tempat ngeres nih di sini nih. Dinginkan rem, 500 meter lagi itu non terjal. Nah ini sebelah kanan tol Kayangan si Gemplong.
Ya emang kayaknya sore sih kalau mau cerah. Masya Allah, luar biasa, ini keren sih. Ya betul. Kalau kayangan si gemplong. Aduh teman-teman tuh bisa. Jadi kita setiap ke Dieng, setiap ke Bromo, kita cobain dengan jalur yang berbeda-beda ya. Karena emang pengen ngerasain vibes suasananya tuh di bawah tempat ngeres. Banyak tempat ngeres di sini. Nah tuh, wih, uh, ambil tuh. Masya Allah. Wah, makasih ya Allah. Indah banget. Cara kita nikmatin alam tuh beda-beda ya teman-teman. Ada yang dengan hiking, nanjak gunung, ada yang dengan touring, macam-macam. Tapi tujuannya satu ya, kita cuman bisa nikmatin apa yang udah dikasih, terutama bisa ngejaga. Kadang nggak semua orang punya kesempatan kayak gini dan mungkin teman-teman yang udah ngerasain banyak-banyak bersyukur karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gini. Masya Allah. Itu di bawah kota ya, kota mungkin Batang ya. Duh, ini kita bakal terus teman-teman ya. Karena emang sayang, sayang viewnya sayang. Nanti kalau udah kita turun kita bakal ketemu hutan lagi. Oh, bedanya jalur Krakalan dengan jalur Kembang Langit itu nggak, kalau Kembang Langit itu nggak kebuka kayak gini. Kalau Krakalan ini kan kebuka banget, tapi kalau Kembang Langit itu masih ada apa namanya, pohon-pohon, jadi view-nya tuh nggak luas kayak gini. Tapi setiap jalur pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Nah ini jalanannya kalau Krakalan kayak gini, ini udah tanjakan, tanjakan terjal tuh, terus jalur seperti ini nih. Tuh. Bukit apa tuh kayaknya? Hah? Apaan? Siapa?
Hati-hati, turunan terjal. Aduh, suhu saat ini masih di 17 derajat. Kita udah masuk Kabupaten Batang ya teman-teman ini. Ini banyak tanjakan-tanjakan terjal nih di sini nih. Uh, Pak. Insya Allah. Banyak tanjakan terjal teman-teman di sini. Hah? Tapi emang jalurnya tuh, wih, hancur sih. Papan. Ya, Allah. Iya, tahu nih. Turun dulu. Kalau dingin dulu deh. Dan ini panas tar, ngompak tuh, udah mulai ngisi. Ntar Oke teman-teman, kita baru lewati Kerakalan ya, tanjakan Kerakalan. Emang agak curam sih tanjakannya dan turunannya pun apa dari atas ya. Jadi tadi sempat ngelos karena emang panas banget ternyata remnya. Harus sering dicek sih kondisi remnya panas. Mbak,
Ambil kirinya. Suhu sekarang udah di 23 derajat ya, teman-teman. Nah, ini spot foto nih biasanya di sini nih rame nih. Enggak, meler aja. Di Gembok. Ih, Masya Allah. Lu mau istirahat ya? Istirahat dulu ya, kalian sambil ngopi dah. Di parkirnya di Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Tadi setelah ngeres sambil ngedinginin rem. Kita lanjut lagi di jam 10 kurang. Ini banyak yang ngeres juga ya, karena emang tanjakannya kalau dari bawah lumayan tinggi. Kopi berapa tadi ya? 11.000. Ini standar lah. Berarti 5.000 kopi ya.
sedikit tips buat teman-teman ya. Kalau apa namanya ya, mungkin eh, menghadapi kondisi jalan yang memang lebih dominan turunan, mungkin bisa gantian remnya. Jadi jangan dibarengin satu kanan kiri gitu biar nggak terlalu panas. Dan beban juga terlalu bisa mempengaruhi juga karena semakin banyak beban, semakin berat beban, otomatis kinerja pengereman pun eh, lebih berat. Tiga masih aman, masih tiga. Nah kita udah masuk pemukiman nih, yang artinya udah nggak jauh lagi kita turun 9,5 jam estimasi dari Bawang ke Jakarta. Aduh, SD Negeri Deles. Hah? Oh iya, Insya Allah. Musola ya? Buat slow living masa tua di sini kayaknya enak nih. Sejuk, bertani, ya kan? Cabe. Kota-kota yang emang buat masa tua, menghabiskan masa tua tuh kayaknya mana aja ya menurut kamu yang Temanggung ya, Magelang tuh. Jogja juga enak. Jogja yang daerah dingin, daerah mana, Sleman. Sini juga boleh nih. Tadi info dari ibu yang punya penginapan, jadi sampai Agustus ternyata udah full booking. Karena Agustus itu ada Dieng Kultur Festival ya. Dan enaknya di tempat penginapan kita tadi itu kalau ke Candi Arjuna, itu jalan kaki tuh. Lewat tadi yang kita pas dapat embun es. Jadi nggak macet-macetan kalau kata si ibu. Makanya di situ orang yang udah pernah booking di situ pasti booking di situ lagi katanya. Karena nggak mau macet-macetan ke Candi Arjuna. Terus kemarin yang di Telomoyo juga enak tuh buat masa tua tuh. Ya kalau punya modal sih enak tuh. Udah ngabisin waktu di sana aja udah. Wah, eh kita ambil kiri nih, depan pertigaan teman-teman. Jalan Klawen. Ups. Nah, di depan
depan ada pertigaan lagi, kita ambil kiri Jalan Raya Bawang Limpung. Oke, kita ambil kiri. SMP Negeri 1 Bawang nih. Jadi patokannya SMP Negeri 1 Bawang, ambil kalau dari arah Batang tuh ambil ke kanan berarti. Dari sini view-nya juga masih kelihatan sih, masih cakep sih. Hah? Gua iya naik, tapi naik jalan umum, jalan gede gitu, bukan jalan alternatif. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Nanti kita update lagi kalau udah ada yang apa ya, yang beda. Desa Wisata Surjo. Ya, orang dari tadi kita ngeres tuh, naik sepedaan. Yuk, teruskan. Oke teman-teman, kita udah sampai pertigaan ya, Jalan Madonol Limpung. Nah, di depannya Jalan Subah. Nah ini kalau dari Pantura itu berarti patokannya nih Makam Aulia Habib Umar bin Hamid dari lurus ke Batang nih. Kalau ke kanan tuh ke Semarang. Kita saat ini ada di Jalan Raya Doro, Pekalongan. Iya, arah Pekalongan. Iya masih Batang, tapi ke arah apa Pekalongan. Jalan Jalan Raya apa namanya? Batang Pekalongan. Iya masih Batang. Oke teman-teman, untuk video Pak Dieng mungkin kita akhiri di sini aja. Jadi dari runtutan dari ekspedisi kita dari awal berangkat dari Jakarta ke Kudus, Kudus ke Lomoyo, Lomoyo ke Sarangan, Sarangan ke Bromo, Bromo ke Tumpak Sewu, Tumpak Sewu Jogja, Jogja Dieng, Dieng Jakarta. Kita akhiri di sini. Kita saat ini arah ke Jakarta, arah pulang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, yang udah like, subscribe, share, komen di channel kita. Kita cuma bisa doain yang terbaik buat teman-teman. Sehat-sehat selalu, berkah selalu,
segala urusannya dimudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita pamit. Terima kasih. Salam dari Rian Ahmadian. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.